Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wilayah formal dan wilayah fungsional. Dalam bahasa Inggris, wilayah formal disebut formal region dan wilayah fungsional disebut nodal region. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar tentang apa itu definisi dari wilayah, sekarang kita akan lanjut ke pembagian dan klasifikasi wilayah tersebut gitu ya. Menurut Glos dan Budi Harso serta Hussein, pembagian wilayah itu terdiri dari dua, yaitu wilayah formal atau wilayah seragam atau uniform region dan wilayah fungsional atau nodal region. Yang pertama kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan definisinya. Definisi wilayah formal itu adalah wilayah yang bercirikan dengan asosiasi areal yang ditandai dengan alam fisik, biotik, dan sosial. Jadi wilayah formal ini lebih ke wilayah yang memiliki kriteria alam fisik, biotik, dan sosial ya, seperti itu. Sedangkan untuk wilayah fungsional itu wilayah-wilayah yang memiliki erat kaitannya dengan objek kejadian di permukaan bumi, biasanya menekankan kepada fungsi atau asal-usul perkembangannya. Dari sini kita dapat memperhatikan bahwa wilayah formal dan fungsional ini memiliki masing-masing kata kunci ya. Yang pertama itu wilayah formal itu berarti wilayah yang memiliki areal atau ditandai dengan fenomena fisik dan biotik serta sosial, sedangkan wilayah fungsional dari namanya saja kita sudah dapat mengerti ya, wilayah ini adalah memiliki fungsi tersendiri atau memiliki sesuatu yang khas gitu di wilayah tersebut gitu, yang membedakan dengan wilayah yang lainnya, seperti itu. Lalu kita masuk ke klasifikasi menurut kekhususannya. Untuk wilayah formal ini merupakan daerah tunggal yang memiliki ciri-ciri geografi khusus atau memiliki atau biasa disebut specific region. Lalu wilayah yang menekankan kepada perbedaan jenis disebut generic region, atau dalam hal ini memiliki wilayah yang kurang diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Ini disebut uniform region. Jadi ini memiliki 3 klasifikasinya ya. Sedangkan untuk wilayah fungsional itu memiliki 4 jenis, yaitu wilayah konservasi, wilayah satelit, wilayah penyangga, atau wilayah resapan. Jadi kita bisa membedakan wilayah formal dan wilayah fungsional ini berdasarkan klasifikasi tersebut gitu. Lalu berdasarkan sifat, kalau wilayah fungsional itu memiliki sifat yang seragam ya, misalkan wilayah ini memiliki karakteristik fisik dan sosial budaya itu sama dengan wilayah yang lain. Sedangkan untuk wilayah fungsional ini dari segi sifat itu memiliki sifat yang heterogen dan dinamis gitu, dan selalu berubah gitu. Jadi karena ada hubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional, jadi wilayah fungsional ini lebih ke selalu berubah-ubah seperti itu sifatnya. Sementara untuk yang terakhir yaitu klasifikasi ciri khas, untuk wilayah formal itu memiliki atau ada kaitannya kepada manusia dan secara umum seperti bahasa tertentu yang digunakan oleh penduduk. Jadi lebih dapat teridentifikasi seperti itu perbedaan kondisi wilayah formal ini dibandingkan dengan fungsional. Jadi lebih sudut pandangnya itu lebih ke fungsinya seperti itu. Jadi kalau wilayah fungsional itu memiliki kawasan yang difungsikan dan memiliki kekhususan tersendiri gitu dibandingkan dengan wilayah lain, dan juga memiliki hubungan satu sama lain seperti itu. Mungkin pada saat penjelasan sekarang kalian masih pusing apa itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, ini adalah kata kunci yang penting yang dapat mempermudah kita untuk mengingat apa itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang pertama itu wilayah formal itu adalah wilayah yang berdasarkan kriteria fisik, didasarkan kepada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi, juga berdasarkan kriteria sosial budaya. Jadi wilayah formal ini lebih ke faktor fisik,
biotik, abiotik, serta sosial. Sedangkan untuk fungsional ini lebih ke kegiatan apa saja sih yang ada di wilayah tersebut, yang fungsinya tuh untuk apa, seperti itu. Oke, kita bergerak ke contoh dari masing-masing wilayah formal. Yang pertama itu adalah wilayah formal berdasarkan kriteria fisik. Salah satunya adalah wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, wilayah vegetasi mangrove, ataupun wilayah sekitar danau misalkan, seperti itu adalah termasuk wilayah formal berdasarkan kriteria fisik. Contohnya yang ada di sekitar kita itu adalah pegunungan kapur di kawasan Taguk Apu, Cipatat, Padalarang hingga Raja Mandala. Garden Stone mungkin kalian pernah mendengar. Nah, itu adalah salah satu contoh wilayah formal berdasarkan kriteria fisik karena memiliki kesamaan kenampakan yang sama gitu ya, seperti berbukit-bukit serta banyak mengandung kapur, seperti itu. Lalu bergerak ke contoh yang lainnya seperti wilayah formal berdasarkan fisik adalah dataran tinggi Dieng. Ini adalah merupakan kawasan pegunungan yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah memiliki kesamaan fisik, yaitu aspek morfologi itu ya. Lalu contoh selanjutnya adalah kesamaan fisik berdasarkan hutan mangrove ya. Contoh wilayah formal berdasarkan kesamaan jenis vegetasi atau morfologinya itu adalah hutan mangrove. Jadi di hutan mangrove ini terdapat vegetasi yang sama, yaitu tanaman bakau, dan morfologinya itu ada di sekitar kawasan pasang surut di pinggir pantai, seperti itu. Untuk wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya ini dapat dijabarkan dengan kondisi bahasa atau suku atau etnis, seperti itu. Contohnya wilayah Jawa Barat ini mayoritas dihuni oleh suku Sunda. Lalu di Jawa Barat juga memiliki wilayah pertanian sawah yang cukup luas, seperti itu, dan memiliki batasan-batasannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Seperti wilayah Provinsi Jawa Barat ini memiliki ibu kota Bandung, lalu batasan sebelah timur sampai ke kabupaten apa, dan batasan sebelah barat itu wilayah apa dan apa itu sudah dijelaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebagian wilayah Jawa Barat ini dihuni oleh etnis Sunda. Ini juga salah satu contoh dari bentuk wilayah formal ya. Jadi dalam peta ini disajikan dialek-dialek, misalkan pembagian bahasa ya. Bahasa itu dialek atau dialek ini dalam sudut pandang bahasa ini, misalkan ada dialek Sunda Utara, Sunda Selatan, Priangan Timur, dan Cirebonan, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh wilayah formal. Nah, sedangkan untuk wilayah fungsional, jadi wilayah fungsional ini dicontohkan sebagai wilayah perkotaan seperti Jabodetabek yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini adalah wilayah megapolitan ya di sekitar daerah khusus ibu kota Jakarta. Lalu wilayah Bandung Raya, di dalamnya terdapat Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh peta dari wilayah Jabodetabek. Nah, secara setelah penjelasan saya tadi, kalian sudah harus dapat menyimpulkan apa itu wilayah fungsional, karakteristiknya itu seperti apa, dan ciri-cirinya itu seperti apa. Jadi kalian harus sudah dapat menjelaskan apa itu wilayah fungsional, apa itu wilayah formal, serta karakteristiknya itu apa saja, dan contohnya itu apa saja. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Silakan like dan subscribe, serta komen hal apa saja yang ingin kalian ketahui untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Agan Geo Fakta Dunia menyajikan fakta-fakta dunia berdasarkan sudut pandang geografi.